Roadshow KPK Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Kabupaten Majalengka. Hadir Sekretaris KPK Pusat Jakarta Kamis 30 Juli 2025 di Gedung Islamic Center dihadiri Kepala Dinas BPMD, para camat, para kuwu se-Kabupaten Majalengka dalam acara pengarahan dari Sekretaris KPK supaya para camat dan para kuwu taat terhadap hukum anti korupsi untuk mencegah agar para kepala desa tidak melakukan penyelewengan dana bantuan dari pusat maupun dari provinsi, agar bantuan dana jenis apapun diterapkan dengan baik untuk pembangunan di desa masing-masing, dilaksanakan dengan baik agar di desanya baik dalam pembangunan dan sejahtera untuk masyarakat desa membangun. Dalam acara roadshow anti korupsi ini berjalan dengan baik, sukses, dan aman. Majalengka, Intijaya, Tipicom, Makrolis mengabarkan. Ya, kasus-kasus terjadinya deviasi penyimpangan berkaitan dengan tata kelola keuangan desa ini, kami semua berharap dan kami semua menginginkan ya, tidak terjadi penyimpangan tata kelola keuangan desa. Nah, karena apa? Jangankan salah, yang kadang-kadang sudah benar saja kepala desa karena memang berkaitan dengan kontestasi politik dianggap salah, ya kan? Oleh karena itu sekali lagi, ya, masyarakat ini menginginkan para kepala desa itu seperti malaikat, ya, tidak ada kesalahan satupun. Nah, ya, keadaannya seperti itu, apalagi salah, ya, apalagi salah. Dan posisi kami dari dinas sudah tegas, satu suara dengan pimpinan juga, seandainya ada indikasi terjadinya deviasi penyimpangan terhadap tata kelola desa, jelas sekali lagi kami jelas akan kami lakukan berkaitan dengan pencairan. Memang berlaku yang sama. Tapi kalau yang jeblok sampai 30, nah itu yang masih banyak yang perlu kan kira-kira mau sikap yang ini saja sebelum mudah-mudahan ini proses komunikasi ya, bahwa Kabupaten Majalengka ini dari sisi integritas yang dianggap cukup baik. Mudah-mudahan seperti itu. Pak, apa saja Pak indikator tata kelola yang dianggap baik menurut KPK Pak? Kayak transparansi misalkan. Iya, kan udah banyak tadi. Kalau dari SPI kan ada 8 variabel ya. Dari mulai bagaimana gratifikasi, bagaimana pengadaan barang, ya kan? Bagaimana rotasi mutasi, apakah sudah terinventarisasi belum, budaya anti korupsi, itu menjadi penilaian. Tapi kalau dari penilaiannya IPAT yang dilansir oleh BPS, itu beda lagi. Bagaimana pemahamannya tentang petty corruption. Terus ada dua dia, ini ada persepsi sama pengalaman. Punya pengalaman nggak ngurus pelayanan publik? Terus bagaimana? Jadi beda-beda. Jadi kalau ditanyakannya masing-masing, tentu ada rekomendasinya masing-masing. Baik SPI, survei penilaian integritas yang dilansir KPK, baik IPAT yang dilansir oleh BPS, maupun yang ada satu lagi yang terkait SPI pendidikan, survei penilaian integritas pendidikan. Itu juga ada perbaikan-perbaikan yang memang lebih teknis. Kalau di pendidikan pastinya kan ke Kanwil, ke Dinas Pendidikan, ke Kebudayaan, ke Kemenag, gitu kan. Kalau yang ke sini larinya pasti ada ke Sekda, ada ke Bapeda, ada sampai ke implementasi berarti pelayanan publik, dinas-dinas yang teknis. Oke, tadi sedikit Pak ya, penjelasan Bapak tentang pasal 20 2001 tentang tindak pidana korupsi ya.
yang mana itu kerentanan pasal 2 dan 3 dan 5 itu. Ketika ormas ataupun LSM membuat suatu labdu informasi penyampaian, sejauh mana Pak perlindungan KPK divisi pencegahan untuk melindungi narasumber? Perlindungan kita masih yang terbaik, asal yang lapor itu tidak konvers. Setelah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, terus jangan konvers, saya baru melaporkan si A. Wah, kalau itu gimana kita bisa lindungi? Tapi kalau yang dia melaporkan, dan kita juga akan kasih kodenya, dia bisa memantau bagaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh KPK. Kalau pelapor yang benar, dia tidak akan blow up siapa dirinya yang melaporkan. Oke? Izin Pak, nama jelas Pak. Pak, izin nama jelas Pak. Guntur Kusmeyano. Sampai kali Pak. Guntur Kusmeyano. divisi pencegahan. Ya. Kepala Sekretariat Pendidikan KPK.